Manajemen dan Lembaga Ekonomi Islam. Dan ini adalah lembaga yang sangat dekat dengan kehidupan manusia mengenai ekonomi. Itu yang paling dekat dengan kehidupan kita, maka harus dikelola secara maksimal. Dan di Indonesia ini sudah banyak ya yang didirikan berbagai macam lembaga-lembaga ekonomi Islam. Sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi mengenai misalnya ada BMT, itu macam-macam, ada Koperasi Syariah, ada bank syariah macam-macam, obligasi syariah, okay. Dan yang punya dampak banyak itu bisa dikatakan sudah banyak ya, sudah banyak memang. Tapi memang di Indonesia ini kita banyak sekali penduduknya dan pemerintah belum begitu maksimal juga perannya. Tapi kita bersyukur banyak orang-orang Muslim yang bergerak untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama menolong orang-orang yang terpencil ya, dari daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau secara maksimal gitu. Nah, contoh misalnya itu dompet duafa ya, pernah dengar ya dompet duafa? Itu lembaga yang didirikan memang untuk menghimpun ya, terutama yang ditanyakan tadi dari Mbak Lulut itu mengenai zakat wakaf ya, itu sedekah itu. Di potensi di Indonesia ini sangat banyak tuh. Maka sejak 1993 itu memiliki program yang memang sudah sangat banyak ya, yang dampaknya itu sangat banyak di Indonesia ini. Dan kita berharap lembaga-lembaga ekonomi lainnya itu bisa juga ya, dengan kreatif gitu. Nah, contoh misalnya dari pilar pendidikan, dari dompet duafa itu sudah memberikan program mendirikan tahfiz itu ya, itu sudah jelas itu, karena itu adalah kepentingan Islam sendiri. Sekolah-sekolah tahfiz, kemudian sekolah guru ya, itu sekolah anti korupsi misalnya, itu sangat penting ya, karena menghalau korupsi kita di Indonesia begitu banyak, maka penting adanya pendidikan anti korupsi gitu ya. Kemudian PAUD dan macam-macamnya ya. Nah, pilar pendidikannya, pilar ekonominya juga cukup banyak. Misalnya UMKM itu dibantu ya, itu memang sudah lumayan lah. Itu salah satu lembaga ekonomi Islam ya yang memiliki badan hukum ya. Oke, itu yang belum belum diuraikan tadi. Jadi oke. Kemudian dari lembaga kesehatan itu mendirikan banyak rumah sakit ya. Itu sudah banyak rumah sakit didirikan, itu berkat dari itu tadi ya, berkat dari dikumpulkannya sedekah ya, infak dan macam-macamnya itu dari umat muslim. Dan kita tidak tertutup juga dari non muslim juga bisa kalau mau membantu, tapi ini diprioritaskan pada orang muslim yang memang selama ini ingin sebenarnya bersedekah, ingin berzakat, tapi kadang-kadang malas itu. Kenapa? Karena tidak transparan gitu. Nah, salah satu di Indonesia yang cukup transparan itu, bahkan diaudit ya, transparan bisa diaudit itu tadi di dompet duafa itu. BMT juga dia menghimpun dana ya, zakat macam-macamnya dari umat muslim, dan itu salah satu juga lembaga yang bisa dipromosikan ke masyarakat. Bagaimana cara mempromosikannya? Dengan memberikan pandangan-pandangan secara menyeluruh ya, bahwa adanya lembaga-lembaga seperti itu sangat penting. Karena bisa memberikan jarak antara orang yang memberi dengan orang yang menerima. Karena kalau langsung saja memberi, misalnya ada orang kaya terus langsung saja memberi sesuatu kepada orang-orang yang miskin ya, itu ada jarak ya, ada jarak antara si pemberi dengan si penerima. Nah, melalui dengan badan amil zakat ya, atau melalui dengan BMT maupun dompet duafa, itu tidak ada jarak, tidak diketahui itu siapa yang memberi siapa gitu ya. Jadi itu sangat penting. Okay. Nah, zakat selama ini, terutama zakat fitrah misalnya, setiap tahunnya itu langsung habis terbagi. Jadi tidak begitu banyak manfaatnya ya, kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Nah, itu bisa diubah menjadi zakat produktif. Misalnya terkumpul 10 juta dalam satu desa, itu 20 juta misalnya terkumpul dalam satu tahun itu, atau dalam bulan Ramadan, itu baru zakat fitrah saja. Dari 20 juta terkumpul itu jangan langsung dibagikan kepada fakir miskin misalnya. Karena itu akan habis juga setelah lebaran selesai habis. Itu bisa diolah menjadi zakat produktif ya. Misalnya orang-orang miskin itu diserahkan kambing ya, jantan betina misalnya, disuruh olah gitu, disuruh mengembang biakan. Jadi lama kelamaan
dia tidak akan menjadi penerima lagi karena dia akan menjadi produktif gitu. Jadi bukan lagi orang yang selalu tangannya di atas ya, telapak tangannya untuk meminta, tapi dia ujung-ujungnya nanti akan bisa membantu ya masyarakat yang lainnya. Nah, itu namanya zakat produktif. Nah, ini yang masih kurang dijalankan dan edukasi kepada pengelola zakat, terutama misalnya imam masjid ya, karena beberapa daerah itu kan imam masjidnya biasa mengelola itu, para imamnya mengelola dana-dana seperti itu. Nah, biasanya kan sebelum lebaran itu sudah dibagikan. Nah, hanya beberapa hari itu sudah selesai. Nah, coba misalnya 20 juta itu dibelikan kambing semua, terus dicari orang-orang yang membutuhkan di kampung itu. Jadi itu namanya zakat produktif ya. Atau ke pertanian atau peternakan ya, itu macam-macam, atau bibit apapun itu, bibit unggul yang bisa ditanam, yang bisa memproduksi, atau budidaya ternak ikan dan sebagainya, lele dan sebagainya, itu bisa. Nah, ini yang pemahaman seperti ini masih kurang di masyarakat, terutama pengelola zakat gitu. Pengelola zakat apalagi yang di kampung-kampung itu. Ya, itu ditumpuk. Nah, ini bisa dirombak. Nah, dan bisa kita melihat bagaimana manajemennya dompet duafa itu sangat bermanfaat sekali ya. Banyak beasiswa studi dan macam-macamnya. Lembaga kesehatan sudah mendirikan banyak rumah sakit, dan ketika pimpinan-pimpinannya dari 4 orang itu bicara mengenai potensi zakat di Indonesia, itu sangat luar biasa itu. Dan lembaga-lembaga seperti ini itu bisa memaksa para orang-orang kaya yang selama ini orang muslim kaya tapi tidak berzakat. Nah, itu juga. Nah, anggaplah misalnya Yusuf Kalla ya, memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi kan apakah zakat malnya setiap tahun itu sudah sesuai dengan keseluruhan hartanya? Itu belum tentu gitu. Nah, adanya lembaga-lembaga ekonomi seperti ini ya, lembaga-lembaga ekonomi yang seperti ini bisa mengajak mereka ya, seperti orang-orang kaya di Indonesia ini yang muslim terutama, itu bisa diajak untuk berzakat mal. Dan saya yakin kekayaan mereka luar biasa itu ketika dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam ekonomi Islam ya, dalam syariat Islam gitu, berapa persen yang harus keluar itu dengan uang sekian triliun misalnya ya, itu luar biasa. Nah, harus ada ya. Nah, biasanya yang tidak mengeluarkan seperti itu karena tidak percaya atau kurang transparan yang mengelola itu. Nah, selama itu transparansi ada ya, dan memang niatnya bergerak pada dunia sosial ya, sosial budaya dan macam-macamnya, bukan untuk kepentingan semata, maka lama kelamaan akan dipercaya masyarakat ya. Dan masih banyak ya lembaga-lembaga yang lain, dan kita harus meyakini sendiri ya, dari orang muslim sendiri yakin bahwa lembaga-lembaga keislaman itu penting. Kita dari dulu saja ya, kita dari dulu yang pribadi dulu yang punya menanamkan itu ya, menanamkan prinsip itu. Entah itu di lapangan ada beberapa kendala, ya itu masih terus diperbaiki karena memang masih berjalan beberapa waktu saja atau masih baru ya, beda dengan yang konvensional yang sudah sangat lama gitu. Ini masih butuh. Tapi ekonomi Islam ini sudah banyak dilirik ya, di tengah kapitalisme yang banyak mengalami kemunduran, kemudian keruntuhannya, gejala-gejala keruntuhan itu ada, dan diskriminasi terhadap ekonomi yang selama ini secara konvensional itu banyak, masyarakat mulai resah dan ingin meninggalkan. Dan keresahan seperti ini perluannya adalah ekonomi Islam yang mesti tampil sebagai solusi ya, tapi yang maksimal ya, solusi yang betul-betul menjadi solutif gitu ya. Bukan hanya konsep, tapi memang menjadi suatu hal yang bisa dipercaya masyarakat dan buktinya ada gitu. Oke, itu kan yang selama ini dipertanyakan buktinya ya. Oke. Oke, mungkin seperti itu yang tambahan saja hari ini.